atau mungkin terlambat atau capek, biar Umi aja yang tidurkan, ya, yang bangunkan Birabi, misalkan. Apa sih yang membangunkan? Senyum, kan rasa cinta yang disampaikan. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini nasibnya lebih baik dengan saya yang mungkin waktu dibesarkannya tidak sebagaimana seharusnya. Ada doanya kan? Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa kita memintakan ampun untuk orang tua di masa kecil? Karena inilah kemudian peluang kita punya memori kuat, peluang kita kemudian punya karakter yang kuat, cerdas, santun, pemberani. Kan waktu kecil, tapi mungkin waktu itu kemudian perhatian orang tua sangat kecil dengan kita. Mestinya kita punya memori 1 tera. Ya, waktu itu apa adanya kita bermain. Ya Allah, ampuni bapak saya yang mungkin dia belum menyampaikan kepada otak saya. Tapi sudah cukuplah mental saya menjadi kuat karena lingkungan yang menyertai. Saya tidak dininabobokan dengan permainan. Saya dininabobokan dengan yang macam-macam. Tapi ampuni ibu saya, ampuni bapak saya yang mungkin waktu itu belum mengajari kepada saya Tuhan, belum mengajari kepada saya bagaimana menguatkan memori. Baik-baik kita sekarang. Bismillah. Mumpung masih TK, Bu. Mumpung masih TK. Usia pengembangan memori itu sampai 8 tahun. Bisa sesudah itu, tapi lambatnya. Yang paling bagus 0 sampai 6 tahun. Yang super bagus 0 sampai 2 tahun. Yang paling bagus lagi ketika dalam kehamilan. Hubungan suami istri yang berkualitas, saling senyum, kemudian setelah ada janin, saling senyum, mengecup kening istri. Ya contohnya ini. Ya kalau kening istri kan ini dipegang, ya kan? Ini dipegang satu di sini baru. Kasih waktu minimal 7 sampai 15 detik. MV kuadrat T, masa, volume, dan waktu dikuadratkan lagi. Salami anak, kasih waktu. Itu waktunya menentukan energinya. Silakan coba ibu salaman ke kiri kanan sebentar. Setelah saya suruh. Sebentar dulu. Pandang beberapa detik kemudian pegang. Apa kata Rasulullah? Yudhabul giluna an qulubikum. Niscaya dari keduanya itu keluar penyakit, kemudian Allah menenteramkan keduanya. Coba contoh salaman. Ya. Nah itu kan belum, mestinya kan gini. Kalau itu dilakukan oleh istri kepada suami, jangan dilarang suami untuk setia dan memberi perhatian, memberi penghargaan tanpa uang. Hormon ibu akan berubah menjadi hormon oksitoksin, disimpan dalam tulang oksipitalis. Kenapa? Karena ini namanya tulang frontalis, disimpan prefrontal frontalis. Otaknya ada di sini, memorinya ada di situ. Kalau berulang-ulang itu jadi kecanduan. Bayangkan kalau anak nonton gadget, bayangkan kalau orang melihat sesuatu yang berulang-ulang, maka dia akan kecanduan. Tidak mudah untuk dikeluarkan. Seperti itu ketika kita memberi penghargaan kepada anak, mengecup dikasih waktu, bersalaman dikasih waktu, MV masa, V volume, T waktu dikuadratkan. Rumus apa itu? Momentum. Kan momen itu. Momen. Bagaimana pula kalau itu dilakukan kepada anak? Kalau kepada ibu tadi dari suami, merubah hormon oksitoksin. Oksitoksin itu hormon cinta, hormon tenang, hormon Qur'anayun dalam bahasa Qur'annya. Hormon enak melihat, enak dilihat. Sudah cantik, santun dan ikhlas. Maka dia ada gelombangnya. Ada gelombangnya. Percantik diri,
percantik hati. Pertemuannya bernama qurrata a'yun. Cantik, tapi di sininya pura-pura. Maka hanya menjadi gelombang longitudinal, transversal biasa. Terlihat, terekam, selesai. Tertipu dia. Semoga yang saya tunjuk ini semua berwajah cantik dan berwajah qurrata a'yun. Semoga yang saya tunjuk ini mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surga dan penghuni surga di akhirat. Yang mengaminkan mudah-mudahan Allah karuniakan kemuliaan. Bapak aminkan kalau tidak ditunjuk, karena untuk siapa lagi istri kita kalau bukan untuk Bapak? Ketika dia tidak qurrata a'yun, Bapak akan berselingkuh. Mungkin bukan berselingkuh kepada perempuan lain, mungkin berselingkuh dengan HP. Sampai ke rumah kok tidak rindu dengan wajah ibu, kok tidak rindu dengan wajah Bapak, kembali lagi ke HP. Betul itu urusan kantor, tapi kemudian apakah rumah milik kantor? Mana sahibul baitnya? Subhanallah. Jadi ketika kita tidak qurrata a'yun, jangan salahkan kalau Bapak kembali ke laptop, kalau Bapak hanya makan-makan saja, kalau Bapak yang mau duduk-duduk saja, mau baca-baca, sedikit dia ngomong, sedikit dia mendengar. Rumahnya besar tapi keropos cinta. Dan ini yang dialami 47,81% perceraian di Indonesia untuk usia pernikahan yang sampai 15 tahun ke bawah. Ngeri. Pernikahan 15 tahun ke bawah, angka statistik non parametriknya sekarang silakan bisa di-Google. 47,81%. Kurang cantik, kurang gagah, kurang uang, bukan. Kurang cinta, kehilangan berkah. Kurang cahaya di rumahnya, bukan. Gelap untuk menghargai suami, gelap untuk menghargai istri. Perselingkuhan bukan karena dia berzina dengan wanita lain, tapi tidak ada qurrata a'yun di wajah istri. Kembali ke wajah untuk anak. Yang tadi Pak Haji kan kalau jemput pakai mobil, pakai kereta atau pakai motor? Ya, motor, pakailah motor. Kita sedang di motor, Habib, kata dia, standarkan motornya. Kemudian dia lihat turun, masukkan HP-nya, biar dia lihat, dia melihat, baru kemudian kita jongkok. Maka dia akan terbang itu. Sebenarnya dia sedang menyambung memorinya. Mungkin 100 kali lipat energi yang disambungkannya. Saking senangnya, kenapa disambut? Disambut. Kenapa khusyuk? Karena wajah kita disambut oleh Allah. Yuriduna wajhah. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana minal mufsidin. Ya, saya kira tidak perlu ibu jawab. Seperti apa kalau ibu dipegang keningnya baru kemudian diusap ke belakang? Nggak apa-apa, saya miskin Pak. Yang penting yang ada di rumah sangat bergantung kepada ibunya. Sementara ibu menyadap cinta dari seorang suami. Kalau suami perhatian, kalau suami menghargai, kalau suami memberi rasa percaya diri, kalau suami memberi rasa aman, kalau suami tidak pernah mengancam, dia tinggal salurkan nanti rasa cinta-cinta itu, disalurkan kepada anaknya, disalurkan ke temannya, disalurkan ketika bercermin. Dia tidak perlu mencari wajah lain, dia puas dengan melihat wajahnya. Cermin adalah gambar untuk menyatukan bahwa wajah saya kemarin yang senang sebagaimana wajah saya yang hari ini juga senang. Kalau sudah pusing kepalanya, biar cantik dia tidak mau ambil cermin. Tapi kalau sudah senang, masya Allah sedang belajar begini, cermin lagi. Keluar lagi dapat sepeda motor ada spionnya, cermin lagi. Masuk ke kamar mandi, cermin lagi. Di tasnya ada cermin lagi. Itu rasa. Orang yang lagi gelisah, orang yang lagi cemas, orang yang lagi jengkel, mana dia mau lihat cermin?
pandangan di pikirannya membuat jelek wajahnya. Kalau kepada istri seperti itu pengaruhnya dari seorang suami menjadi wadah. Seberapa banyak rasa cinta, perhatian, kasih sayang, memberi rasa aman, tidak pernah minta dan tanya kwitansi pembelanjaan. Aman. Tapi kita juga tunjukkan menjadi wanita yang punya kejujuran dan punya kesetiaan. Assalamualaikum. Umi di rumah? Iya. Apa insya Allah agak cepat pulang ini. Iya. Itu kalimat perempuan yang biasa menghargai suaminya. Takut betul suaminya datang dalam keadaan belum mandi, dalam keadaan belum menyisir, dalam keadaan pakai jilbab apa adanya, atau dalam keadaan sisir tidak rapi. Itu barang otomatis tidak perlu dibuat-buat. Iya. Habis jam berapa pulang? Kan biasanya jam 5. Enggak mungkin sebelum asar pulang. Oh iya. Bukan mau hubungan kok, bukan mau hubungan suami istri, bukan. Maka perempuan ini akan ada auranya. Maka rumahnya itu menjadi rumah cahaya. Baitun nur. Itu rumah cahaya. Mudah orang melihatnya kalau dia harmonis. Efeknya apa? Anaknya jadi lincah, anaknya menjadi kuat, anaknya menjadi nikmat, sehingga dia betah di rumah karena ada wajah. Di rumah ada wajah bapak, di rumah ada wajah ibu, tapi ibu yang memang kualifikasinya tadi. Tok, ya pasti Abi. Masya Allah, dia assalamualaikum, uminya. Waalaikumsalam. Dilihat ke wajahnya, tidak dibuat-buat. Kemudian diajak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Kalimat salam, selamat dari riba. Kalimat salam, selamat dari perselingkuhan. Salam, selamat dari recok dan cekcok dalam keluarga. Suaminya mengatakan assalamualaikum, dari dalam waalaikumsalam, sudah rapi. Tunjukkan bukan mau hubungan suami istri. Maka bagaimana pula pengaruhnya kepada anak? Kalau kepada ibu hanya pengaruh kepada hormon, oksiditalisnya naik, frontalisnya berkurang, batang otaknya melembut. Lalu kepada anak, pasti yang pertama dikenal adalah gelombang alfa, yang kedua sinapsis otak. Kalau sudah sinapsis otak, insya Allah dia juga hafal Quran, dia juga pintar matematika, dia juga pintar fisika, dia juga tahu sejarah. Anak saya terakhir, bahasa Inggris juga bisa, bahasa Arab juga bisa, main komputer juga bukan sekedar main-main, sudah menjadi programmer. Kapan dia belajar? Nggak selesai satunya, tapi dia ngajar di mahasiswi. Usia dilewati karena kekuatan memori yang kita ini. Hadiahnya kepada siapa? Ya wajar kalau hadiahnya kepada ibunya. Itu jadi SOP kalau begitu. Abah, anak-anak sudah mau tidur. Pasti dia ingatkan, abah, anak-anak mau tidur. Dan masya Allah, yang kemarin Ida, masya Allah. Nah, siapa yang duluan tidur, ya? Besok dapat hadiahnya yang pertama nyetrika. Ini siapa yang cepat tidur yang kedua, nanti besok pagi dapat hadiah cuci piringnya duluan. Dilihat itu kan beban, tapi disampaikan di momen yang menggembirakan. Pagi-pagi dia mencuci piring dengan senang hatinya karena juara. Yang satu bisa mandi pertama kali karena juara, yang satu nyetrika. Tidak ada anak-anak kecil yang kemudian harus dianggurkan hanya gara-gara dia belum bisa nyetrika. Pekerjaan ini sudah bisa. Toh orang tua kita juga ngajari sayur dulu, tidak pernah pakai resep. Kita ikut-ikutan pada masih SD, kita ikut-ikutan masih kecil. Kita juga dulu kemudian menyangkul kesalahan dan lain-lain. Tidak diajari SOP, kita ngikut. Pewarisan. Untuk apa saya sholat berjamaah menghadap wajah kepada Allah kalau tidak melihat wajah mereka? Ngapain punya wajah? Ngapain kita pakai kacamata? Ngapain pakai bedak? Jatah mereka kemudian kita hilangkan, kita berutang kepada mereka.
Di tengah bapak dan ibu yang pintar, anak menjadi yatim. Wajah hari ini akan kita persiapkan untuk mereka. Bapak, jangan mengatakan tidak punya waktu hanya gara-gara kita banyak bekerja di luar. Toh kita datang ke rumah, toh anak-anak kita di rumah walaupun hanya beberapa saat. Karena yang diperlukan oleh bapak kepada anak itu namanya golden time, waktu emasnya, quality time, waktu yang berkualitasnya. Ya, mana ada? Abi mau dulu ya? Nah, Abi mau duluan nih. Dedek kan gak punya baru masuk nanti ya? Nah, ini Abi harus duluan. Nah, sekali-kali Abi yang cium. Abi yang cium. Abi yang cium. Tepuk pundaknya semua. Berangkatlah bapak. Tidak sampai 5 menit, tapi ini namanya quality time. Kita punya kualitas waktu. Jangan lagi kita diganggu dengan istilah itu, tugasnya itu. Mendidik adalah tugas bapak. Ibu mengambil bagian untuk membantu. Yang memimpin rumah tangga dan sekolah madrasah di rumah itu bapak kepala sekolahnya, bukan ibu. Ibu adalah supporter energi kurikulum berbasis cinta. Dia cinta mendidik, dia juga mendidik dengan cinta. Tapi pengaturannya, pikirannya, perasaannya, yang bertanya yang paling banyak adalah bapaknya. Mungkin kita tidak mengajari, tapi kita kemudian bertanya, hafalannya sudah surat Al-Ikhlas. Masya Allah, Al-Ikhlas sudah apa? Coba. Padahal Al-Ikhlas paling pendek kan? Kita bukan persoalan Al-Ikhlasnya, tunjukkan. Up, press, up naik, press, tekanan naik, apresiasi, menaikkan energi. Jangan dep, press. Kamu sudah 3 bulan masa Al-Ikhlas terus? Itu contoh energi negatif. Sudah memang memorinya sedikit, tambah sedikit tadi karena tidak ada harga. Ya Allah, apa dia jadi sama guru? Al-Ikhlas terus. Bu, masa ini sudah 3 bulan naik Al-Ikhlas terus? Dikasih makanan kayaknya. Coba, ketika Al-Ikhlas kata, Masya Allah, Al-Ikhlas. Coba, Mimi, coba di foto dulu. Ini Al-Ikhlas ini. Masya Allah. Coba bergaya sedikit. Masya Allah. Pas dia katakan Al-Ikhlas, nah dia di sini. Duduk aja dulu. Mimi, nah, foto dulu nah. Al-Ikhlas. Masya Allah. Mungkin tidak bertambah hafalannya, tapi sinapsis otaknya naik, memorinya naik, saraf-saraf otaknya mengeluarkan sel glial. Silakan Google, apa itu sel glial? Sel yang merekatkan ingatan menjadi kekuatan. Tersimpan. Ngapain punya memori kalau tidak diingat? Subhanallah. Ambil contoh. Pak. 2. Kalau konsentrasi insya Allah bisa. 2 ditambah 2 dikurang 4. Masya Allah. Coba lihat wajahnya. Siapa yang menyuruh energi merekat? Ini tidak mengada-ada. Sampai sekarang biar ditutup, lidahnya tetap kelihatan dia. Kenapa? Karena sensorik motoriknya dienergikan secara positif. Kan memang 2 tambah 2 dikurang 4 pasti no. Yang diperlukan itu adalah apa? Masya Allah. Coba lihat sampai sekarang Pak Yunus. Tetap kelihatan. Kenapa? Karena memori otaknya dienergikan oleh saraf sensorik naik positif. Maka energi itu akan naik. Dalam emosi, untuk urusan senyum kan sudah ada naik itu, yang naik lidahnya kan. Kalau diturunkan kan jadi cemberut. Cemberut dengan naik itu kan energi naik sensorik di sini. Jangan terlalu kikir memuji anak. Jangan terlalu kikir untuk menghargai anak. Karena bukan persoalan soalnya, persoalan apresiasi yang diperlukan oleh dia. Contoh, ibu aja. Apa nih Bu ya?
Siapa kakeknya Jokowi? Nggak enak menjawabnya karena tidak tahu. Yang kedua, nggak enak juga kita mengapresiasi ketidaktahuannya. Maka energi sensoriknya bersifat negatif. Kenapa sih yang itu udah aja? Untuk menetralisirnya jangan dianggap biasa. Netralisir. Karena tahunya itu, oh ibu tidak tahu. Kalau ibu saya juga tidak tahu. Dia mau bingung. Maka saya dalam waktu ini contoh aja, tapi langsung 3 ditambah 2 ditambah 3, Masya Allah, konsentrasinya ibu bagus. Kembali ke posisi. Andaikan kita melihat campuran, maka campuran itu kembali ternetralisir. Kasiannya anak yang dimasalahkan di sekolahnya, sampai ke rumah juga kemudian hanya karena persoalan tasnya salah simpan. Sudah berapa tahun sekolah? Di situ lagi disimpan. Ya Allah bapak kunci lupa terus. Kalimat negatif ini tidak menyelesaikan masalah. Coba. Baik, saya mau cek dulu karena tentang wajah apakah masih ada konsentrasinya atau belum. Ya. Nanti yang salah, insya Allah konsentrasinya mulai terganggu dan bisa dinetralisir dengan minum atau makan. Kalau untuk ibu-ibu, kalau bapak cukup tarik nafas, tenangkan konsentrasi. Tapi kalau ibu-ibu itu konsentrasinya kalau lihat makanan atau diskon 70%. Konsentrasi. Baik, kita tes. Silakan ibu ikuti ya. Kalau saya katakan siang, tepuk tangannya 2 kali. Bapak mau ikut, saya kasih hadiah doa yang ikut. Yang tidak ikut, saya mafhum karena bapak tidak mudah untuk disuruh. Tapi kalau ikut, saya akan kasih hadiah. Insya Allah saya kalau bilang kasih hadiah itu. Nanti malam saya doakan mudah-mudahan rezekinya bertambah dan rumah tangganya kemudian berkah. Yang ikut ya. Tidak ikut nggak apa-apa. Ibu wajib ikut. Ya wajib ikut. Kalau saya katakan siang, tepuk tangannya 2. Tunggu dulu. Nah, tes siang. Tepuk tangannya gini. Itu di sini energi ujung saraf. Kalau capek, nanti kelihatan. Kalau sudah beberapa kali tepuk tangan nanti kita lihat. Kalau merahnya ke atas dominan kolesterolnya dengan angka kolesterolnya dekat dengan 200. Kalau di sininya hijau itu airnya tidak teratur. Nanti kelihatan. Ibu nggak usah lihat dulu, udah tahu juga. Ayo, Pak, siang 2 kali ya. Coba dites siang. Pas. Siang. Siang. Oke, kalau saya katakan pagi tidak usah tepuk tangan. Ya. Kita tes. Pagi. Oke, siang. Pagi. Itu mancing-mancing. Oke. Kalau saya katakan sore, tepuk tangannya 3. Ya. Sore. Sore. Siang. Siang. Pokoknya betul. Sore dan siang disatukan. Siang. Oke, siang. Sore. Malam. Belum ada. Malam tepuknya 1. Kalau takut salah dan kelihatan masalahnya, jangan ikut. Tapi itu artinya pengecut. Ya, coba dulu. Ya, siap. Siang, sore, malam, pagi. Konsentrasi. Ini pentingnya konsentrasi. Siang, malam, pagi.
Pagi. Konsentrasi. Sudah saya kasih nafas. Siang. Pagi. Cuman diperlukan pengulangan. Pengulangan itulah bagi orang tua yang menyebabkan menjadi pekerjaan kunci untuk mendapati hafalan. Semua redaksi Hidayatullah di Jakarta sekarang ikut di halaman saya. Modalnya konsentrasi. Kenapa nenek Unding 75 tahun itu bisa menghafal kembali? Konsentrasi. Anak sangat mudah untuk konsentrasi. Adik-adik yang saya hormati, Masya Allah, lihat semua sama Ustazah. Langsung fokus mereka. Ajarkan nyanyian, ajarkan matematika, insya Allah dia bisa. Kalau konsentrasi. Wajah adalah kekuatan. Saya kira ini dulu materi kita tentang wajah sebagai alat komunikasi yang bisa menambah kekuatan memori, yang kedua menambah luas dan besarnya memori. Bagaimana pengaruhnya makharijil huruf? Masya Allah. Makharijil huruf itu bisa menggerakkan semua saraf yang tidak bisa digerakkan oleh otot, tidak bisa digerakkan oleh tulang. Itu bisa digerakkan dengan makharijil huruf. Kha menggerakkan semua saraf yang ada dalam tekak sampai trakea. Ba bisa menggerakkan saraf yang ada di semua lukisan bibir dari atas sampai ke bawah sehingga aglutininnya memerah. Tidak perlu pakai lipstik, memerah dia. Dan dia mengenergikan secara sensual, menghadirkan otot-otot yang ringan. Dan dia menjadi bagian dari energi seksual yang memunculkan kemudian hormon testosteron di laki-laki dan hormon estrogen di perempuan. Huruf do naikkan ke atas, tembak ke pinggir. Subhanallah. Tidak ada. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris tidak perlu pakai makharijil huruf. Ustaz nanti oleh-olehnya mau bobo. Tidak perlu kan? Bobo, kebumen tidak perlu. Itu mengatakan, ya dodol aja. Tapi kalau pakai makharijil huruf, ain dalam bahasa Indonesia tidak ada. Mau kemana? Ya. Mau ke sana? Tidak perlu. Mau kemana? Selesai. Tapi dalam bahasa Quran, ain yang dimatikan harus ada jatahnya. Min ba'di. Dia menggerakkan tekak naik ke atas di bagian tenggorokan. Digerakkan semua. Bayangkan kalau sejak kecil kita sudah contohkan yang benar. Masya Allah. Enak dia tersenyum itu. Anak-anak itu dia tidak tersenyum, wajahnya itu senyum itu. Karena senyum itu bukan lagi di bibir, senyum itu di wajah. Senyum itu di wajah. Saya tidak pernah punya program untuk menggerakkan bibir kecuali bicara. Wajah yang nyaman, wajah yang semangat, wajah yang memberi harapan. Bangun tidur, saya ingatkan, dan waktu menjelang tidur. Adapun sesudah tidur, tinggal apa yang akan kita berikan kepada mereka. Pelajaran apa yang akan kita kualitaskan kepada mereka. Lupa satu lagi, dari wajah kalimatkan yang namanya prospek, bahwa di depan Anda indah. Jadi kalau selesai nanti matematikanya ini ya, kita nanti hari Ahad ya, hari Ahad kita akan renang di sana ya. Masih ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah hari Ahad kita renang ya. Anak dijanji Ahad akan berenang sebagai sesuatu yang istimewa, menyenangkan, menggairahkan. Itu di prospek di otaknya menjadi gelombang-gelombang baik. Terbayang terus sedang belajar masalah. Dia tidak bilang nanti aku akan berenang. Nanti aku akan berenang kalau ini selesai. Yang terdekat, tidur ya. Besok nasi gorengnya.
belum dapat nasi gorengnya, belum besok paginya, tapi otaknya sudah positif. Itu contoh paling sederhana komunikasi prospektif. Komunikasi prospektif, menjanjikan kebaikan kepada anak yang muda, menjanjikan kebaikan kepada anak yang muda. Karena ini masih TK. Coba kalau tidak percaya Bapak, pegang pundak sebelahnya, silakan. Padahal dia baru saja selesai capek. Ya. Ini insya Allah habis sudah simpan 5 juta untuk umroh. Ya, 5 juta umroh. Insya Allah nanti tiap bulan kalau ada rezeki kita simpan untuk umroh juga. Ya, insya Allah. Kalau bisa tahun depan. Pikiran istri yang diprospek seperti ini. Hormonnya awalnya dia keluar dari kortisol satu-satu. Kortisol itu kotor, hitam, rigid, dingin. Apalagi kalau dia memang bergairah, dinaikkan energinya. Wajahnya indah, cerah, strong, matanya itu kuat, tidak hypermetrop, tidak miof, tidak jauh, tidak mendekat energinya. Padahal uangnya baru 5 juta, disampaikan betul-betul dan itu serius. Pegang pundaknya. Insya Allah, Abi tadi agak lambat karena pegang dulu. Kenapa itu mana? Ya, nyimpan khusus dana 5 juta untuk kita umroh. 5 juta belum apa-apa kan? Tapi sudah diprospek di pikirannya. Pikiran positif ini menaikkan energi. Saraf belokan di sini namanya akhdain yang sering dipegang. Itu tempat bertumbuhnya darah-darah kotor. Diprospek kepada perempuan dengan perasaan yang nikmat, nyaman dan tidak pernah dibohongi, maka dia akan melepaskan ikatan akhdain ini. Lebih hebat dibandingkan dengan bekal. Ini hebatnya perempuan main rasa. Makanya ngurus perempuan itu paling mudah, Pak. Urus aja perasaannya, nggak usah diurus bajunya segala macam. Biarkan dia tahu sendiri itu. Tapi urus perasaannya, langsung itu baju yang sederhana pun jadi rapi, kamar yang tidak digali spray pun jadi rapi. Kenapa? Perasaan yang rapi dia akan merapikan keadaan, bukan mengeluhkan keadaan. Kalau tidak diberi perhatian, kalau tidak diurus perasaannya, barang baru pun dikeluhkan. Hei, baru mahal katanya. Kenapa gambarnya kayak begini? Ada sendiri. Coba ya. Ini barang sudah lama tapi diurus perasaannya. Dia rapikan pakai peniti, dia tarik lagi. Sehingga indah itu bukan karena barunya, indah itu bukan karena mahalnya, indah itu karena perasaannya ikut merapikan itu. Ini Pak mengurus istri. Ya, tidak usah diberikan lipstick. Kalau dia mau mencetak diri, dia dapat spidol, Ya, baik. Terakhir dari atas ya. Kita lihat ibu angkat tangannya seperti ini. Nanti pelan-pelan ikuti. Yang mau berdiri, alhamdulillah, karena itu diperlukan oleh lutut yang kurang lebih 1 jam berduduk, itu akan membuat kemudian kenyal di energi sendirinya. Baik, silakan diluruskan. Bapak masih kuat 2 jam, tapi kalau mau naik itu saja diperbolehkan. Ya, kalau bapak lebih ke tangan biasanya. Tarik nafas Pak. Ya, Bu. Ikuti. Yang tidak ikut 2 hari mencret. Ya, main-main tapi banyak terjadi. Ya, jangan coba-coba mencret itu berat tuh Pak. Ya, panci ini. Ya. Yang kedua, melepaskan suara itu kekuatan bagi jantung. Jantung itu detaknya kan dipegang oleh otot lurik dan tidak bisa dikendalikan oleh orang sadar, tapi bisa dikendalikan oleh perasaan. Ya, jadi nyanyi itu satu di antara metode. Nah, Bapak kan tidak mungkin nyanyi sendirian. Ya. Baik. Pelan-pelan dengar, lama-kelamaan antum insya Allah hafal, bisa diikuti. Antum di sini, Ustaz Yunus di sini, kayak di sini. Kasih energi ibu-ibu karena sudah hafal beliau. Pendek aja. La izzata illa bil izzata
Quran, la izzata illa bil Quran, la izzata illa bil Quran. Oke, sambil tersenyum semuanya. Gerakan jantung kita, energikan. Pulang dari tempat ini tidak ada yang kena penyakit jantung atau jantung. Bismillah, insyaallah. La izzata illa bil Quran, la izzata illa bil Quran, la izzata illa bil Quran, la izzata illa bil Quran. Rasakan nadanya naik sekali kemudian turun. Ya, 1, 2, 3. La izzata illa bil Quran, la izzata illa bil Quran, la izzata illa bil Quran, la izzata illa bil Quran. Ayo terus. La izzata illa bil Quran, la izzata illa bil Quran, la izzata illa bil Quran, la izzata illa bil Quran. Sekali lagi. La izzata illa bil Quran, la izzata illa bil Quran, la izzata illa bil Quran, la izzata illa bil Quran. Cukup. Silakan duduk. Berkah kalau tidak ada bacaan Al-Quran. Tubuh dan darah daging anak harus dititipkan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran. Tinggal dan tidak keluar sampai di yaumul kiamah menjadi saksi. Mana ibunya, mana bapaknya. La izzata bil Quran, tidak ada kemuliaan kalau bukan dengan Al-Quran. Kita bukan penghafal Quran, tapi darah daging dan janin yang terlahir dari rahimnya ibu, asbab dari kehadirannya bapak, harus hadir dengan kata nyanyian andalan. Silakan baik-baik. Ketika tubuh anak sudah menjadi energi dari energi Quran, sudah dititip oleh Allah dalam darah dagingnya, tidak keluar lagi alias menghafal Quran, ada ayat Quran dalam tubuhnya. Apa yang akan dinyanyikan oleh dia? Ini kira-kira nyanyian dia dalam bahasa saya. Kami terus ya. Sambil nunggu nafas kayak apa itu nyanyiannya seorang anak ya. Darah daging yang tiada lain adalah darah daging yang halal dari umi dan abinya, dari bapak dan ibunya, dari bunda dan ayahandanya, dari mama dan papinya. Masya Allah. Allah bersamaku selalu, Allah mencintaiku, Allah memperhatikanku selalu. Aku mencintai Allah selalu. Allah memenuhi kebutuhanku. Allah, padamu, munajat padamu, ku cari ibu bapakku.
saya memang agak merdu. Begitulah nyanyian kira-kira kalau saya nyanyikan ketika dalam tubuh anak kita titipkan Quran. Allah mengizinkan karena tidak ada barang yang syubhat yang menjadi makanan anak. Tidak ada wajah yang dihadirkan yang terbaik untuk anak. Kita melarang dengan kelembutan, kita tegas dengan kalimat-kalimat yang jujur. Tapi jangan kasar, jangan marah. Karena itu jaminan Rasulullah SAW. Jangan merasa gagah, wahai bapak. Anda bisa menundukkan anaknya biar takut dengan marah kita. Jangan titip kalimat ibu. Cepat-cepat masuk, cepat mandi, nanti bapak marah. Jangan alamatkan marah sebagai alamat dari karakter bapak. Tegas, berani diperlukan, tapi tidak harus kasar menyampaikannya. Harus dilarang, tapi tidak harus dihukum dengan hal-hal yang menyakitkan. Ini adalah usia TK, usia 4, 5, maksimal 6 tahun. Beri yang terbaik. Inilah saatnya kita melukis dalam kertas yang terserah kepada kita. Allah menunggu keajaiban. Mana ibunya, mana bapaknya, mana ibu kandungnya, mana ibu susunya, mana kemudian ibu gurunya, mana bapak kandungnya, mana bapak gurunya. Bukan di sekolah, rumah adalah madrasah kita. Adapun sekolah membantu potensi yang sudah ada untuk ditambah potensi belajarnya. Kalau begini cara kita mengelola pendidikan, siap-siap memang akhirnya Allah akan menghadirkan bukan hanya kepemimpinan yang soleh, maka dunia akan kembali diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya perkenalkan nama saya Purwanto. Mas Purwanto, masya Allah. Orang tua dari Al-Madrasah Qonita KB1 Ustaz. Masya Allah. Yang pertama kami ucapkan terima kasih sekali untuk materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Zainuddin. Ini perlu diketahui juga, saya itu anak saya 4 Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian Baru 4 ya? baru 4. Katanya sudah. Semuanya bersekolah di Yapunaya dan SDIP Al-Madinah. Yang saat ini untuk yang pertama sudah kuliah semester 7, kemudian yang kedua kuliah semester 3, dan yang nomor 3 SMA kelas 1. Kemudian ada bonus ini terakhir baru 4 tahun, salah, mau 4 tahun Desember ini. Jadi jarak antara anak ketiga dengan anak keempat itu cukup jauh, 11 tahun, sehingga materi-materi parenting seperti ini cukup lama tidak kita dapatkan. Jadi saya bersyukur sekali kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk kolaborasi kepada Ustaz Zainuddin. Kemudian yang menjadi pertanyaan, boleh 3 Ustaz? Boleh 3 pertanyaan nih? Satu dulu. Satu dulu. Yang pertama terkait wajah Ustaz. Ya. Bagaimana kita melatih ya wajah kita untuk senantiasa berseri-seri di hadapan anak, ya. Utamanya untuk ngapunten dari kita itu mungkin tidak semuanya mempunyai wajah yang easy looking atau good looking seperti itu. Jadi tidak semuanya memiliki wajah yang berseri-seri. Bahkan mungkin ngapunten ada yang dari kita mungkin mempunyai wajah bagus, guyu kayak apa, sudah tersenyum seperti apa, tapi masih tidak enak dilihat. Itu yang pertama itu Ustaz. Jadi bagaimana kita melatih mimik wajah kita untuk kemudian bisa berseri-seri di wajah, di hadapan anak. Terima kasih. Masih ada 2 Ustaz. Ya. Insya Allah. Masya Allah. Ini pertanyaan
Ya relatif yang berat itu kan tindakan ya. Cinta itu kan kalimatnya I love you, tapi tindakannya itu bukan pada kata. Tindakannya bukan pada kata. Nah, ini wajah, bukan pada wujudnya, tapi pada energinya. Kalau tadi menyebut ada wajah yang kurang beruntung, saya kira yang paling tidak beruntung adalah wajahnya Bilal bin Rabah. Sudah hitam. Ketika dilihat jalan, dia tidak tahu apa mundur atau maju. Itu sampai dikatakan begitu. Tapi Umar bin Khattab satu hari tidak ketemu dengan Bilal, dicari itu wajah Bilal. Dicari wajah Bilal. Dari situ kita belajar mengapa istrinya kemudian melahirkan anak-anak yang hebat. Subhanallah. Bilal itu tidak pernah jauh dari air wudhu. Bilal tidak pernah jauh dari air wudhu. Ibu yang tidurnya berwudhu, Masya Allah, sudah sulit dibahasakan. Nikmatnya tidur, nikmatnya itu 1-2 jam tidur. Makanya Rasulullah mensyariatkan wudhu itu bukan karena syarat sahnya sholat. Rasulullah tidak mengatakan wajib sebelum tidur kamu berwudhu, tapi Aisyah mengatakan aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah tidur kecuali aku menyaksikan wudhu. Ya, air wudhu Pak. Ya memang ini bahasanya spirit ya, tapi memang tidak boleh asing, tidak boleh asing. Nah tadi saya buka sepatu itu bukan berarti sepatu saya murah, ini mahal sekali Pak. Mahal itu. Ya. Saya kira dibandingkan dengan Ustaz Yunus masih mahal ini lah. Ya. Kakinya anak ini jangan sampai terasing dari alam. Di sini belokan saraf, di sini ujung saraf, di sini memberitakan sakit, di sini sumber penyakit. Anak berjalan dengan sepatu itu oke, tapi kalau tanpa sepatu dia akan lebih akrab dengan energi sehat. Kenapa? Suplai dari kelancaran yang ada di bawah akan mengenergikan kepada nadi, karena turun ke bawah nadi itu ke seluruh tubuh dari jantung itu mensuplai oksigen. Ketika tembus ke otak, maka anak tidak akan kena penyakit di kepala. Namanya pusing, namanya lupa. Dan ya. Vertigo obatnya sederhana, tentu ada sisi lain yang perlu. Tapi salah satu di antaranya jangan mengasingkan kaki. Ibu yang jalan kakinya, langkahnya jauh, itu selangkahnya limpatik sistem akan bergerak, tidak terasing. Maka kalau saya dilarang kalau kemudian energi seksualnya hampir tanpa batas usia. Tidak ada menopause ini. Menopause ini selain ada unsur psikologi, tapi lebih banyak karena dia kurang jalan kaki, kurang menggerakkan pinggul, kurang menggerakkan daerah limpatik sistem yang ada di selangkahnya. Bapak nggak usah dicerita bagaimana hebatnya kalau jalannya panjang. Ininya dilepas. Anak sedang belajar, jangan pakai sepatu. Kalau berlari takut membesar, ya udahlah, pakai sepatu. Jangan terasing. Wajah jangan terasing dari air wajah. Al-wudu kal wajhun. Wudu itu seperti wajah. Ada KTP tidak ada gunanya kalau tidak ada wajahnya. Seluruh manusia dari leher ke bawah sama, hanya beda ukuran. Yang dicari adalah wajah. Anak nangis-nangis mencari ribuan wajah. Begitu terlihat jauh ada wajah uminya, maka dia diberi energi untuk lompat cepat-cepatnya, seperti mendapatkan buah baru dari sesuatu kelaparannya. Jangan asingkan wajah dari air wudhu, karena itu haknya dia. Kalau berwudhu sebelum sholat, karena memang tidak sah. Kita bertemu dengan Allah dengan wajah apa adanya, berwudhu untuk menggambarkan wajah ini berhak untuk bertemu dengan wajah Allah. Yuridu wajha, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. 2. Wa'mur bina fi majalisis sholihin. Sering-sering wajah itu bertemu dengan orang-orang yang baik, karena orang baik itu bukan hanya wajah yang dilihat, tapi pancaran dari kebaikannya menjadi kebaikan bagi kita. Para sahabat kalau duduk dengan Rasulullah SAW
pantang itu kemudian ada jarak lebih dari 2 meter. Bahkan Rasulullah sering memanggilnya takorrobu, sudah mendekat takorrobu, mendekat lagi sampai Rasul bisa menepuk pundaknya para sahabat. Bagaimana kemudian wajah para sahabat tidak percaya? Padahal Bilal bin Rabah kan dari Ethiopia, Ammar bin Yasir itu anak muda, Umar Mus'ab bin Umair yang gagah itu, Abu Bakar itu sudah tua. Terpancar kembali energinya siap perang karena bertemu terus. Ayub Al-Ansari, subhanallah, 90 tahun masih minta untuk digotong perang karena wajahnya tidak pernah jauh dari orang-orang yang bersemangat. Jangan anak-anak dilihatkan hanya dengan wajah mainan, hanya dengan wajah-wajah mati, hanya dengan permainan-permainan mati. Bergerak sepak bola tapi hanya tangan yang bergerak, kinestetiknya hilang. Jangan asingkan dia untuk menggerakkan kakinya. Ya, subhanallah. Coba balapan dari sana, siapa yang duluan sampai di wajahnya ibu, kata ibunya. Ayo cepat, cepat. Di sini ada ibu di sana 4 orang. Cepat nak, cepat. Masya Allah, anak mengejar wajah ibu gurunya. Anak ini ceria, hitam pesek pendek, tapi insya Allah kalau begitu geraknya. Saya lihat di antara bapak-bapak tidak ada juga yang wajahnya seperti Bilal bin Rabah. Kayak Umar bin Khattab beliau. Jangan asingkan wajah anak-anak dari sebagaimana kita, jangan mengasingkan. Para sahabat itu saling berhadapan, ngaji berhadapan, makan berhadapan. Kita ini makan, masya Allah. Saya kalau sedang training itu ya sudah makan dan antum di situ dekat lagi sampai kemudian kalau perlu seperti mau tukaran piring. Sampai sekarang saya tidak punya 2 piring untuk makan kalau dengan istri. Jangan sampai kemudian istri asing dari wajah suaminya. Sampai sekarang sejak nikah tidak kenal namanya 2 piring. Bukan tidak ada piring. Kebersamaan itu awalnya harus dipaksakan. Anak-anak jangan terjauh dari wajah kita. Jadi 2 ya. Wa'mur bina fi majalisis sholihin, sering duduk-duduk dengan orang soleh. Ini kayaknya muridnya Kiai itu ya, Ustaz, adik dari pesantren sana? Iya. Apanya yang kita tahu? Tidak tahu nomor induknya, tidak tahu. Tapi kok rasa-rasanya seperti kalau anak-anak dari sana itu biasanya pulang sholat itu kelihatan gitu ya. Munajatnya kelihatan semangat gitu ya. Kita bisa mengidentifikasi seseorang itu dari dulunya. Dengan siapa Bapak bertemu, seperti itu kita mempertemukan dengan anak. Kalau kita banyak bertemu dengan orang soleh, maka anak sesungguhnya dapat gelombang kesolehannya. 3. Sebut namanya dalam doa, maka dia akan bertemu dengan kita sebagaimana kita mendoakannya. Kontrapositifnya pakai logika negatif. Coba ibu membicarakan kekurangannya teman dekat, tapi diceritakan kekurangannya. Pas besok ketemu, itu gimana gitu ya? Kita mau senyum, kita pulang bergibah ya, membicarakan kekurangannya dia. Terus besok kita ketemu, subhanallah, ada yang asing dari dia maupun dari kita. Coba kita mendoakan. Begitu ketemu, kepingin kita katakan, saya mendoakan Ustaz Yunus, Ustaz Yasin atau siapa. Terus besok ketemu, ada perasaan mengatakan, Ustaz saya sudah doakan tadi malam. Biar tidak diomongkan, gelombang itu ada. Tidak pernah gelombang hati itu terpisah. La takhara taqrub illa bil hakim syaitan rajim, kecuali diputus oleh syaitan. Sering mendoakan orang yang paling banyak melihat kita. Doakan istri tidak tahu kalau didoakan. Betul terasa. Tapi kalau terasing mereka dari doa, ya transaksional. Kau memberi, saya juga beri. Saya kasih, kamu juga kasih. Kau menghargai, saya juga hargai. Sangat transaksional kehidupan pernikahan hari ini. Kalau kita tidak pernah mendoakan orang yang wajahnya dekat kita. Tak mengapa
orang lain mungkin tidak seindah, tapi anak dan istri kita jangan melihat wajah kita itu tidak baik. Doanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bagi ibu pasangan itu adalah suami, bagi suami yang dimaksudkan pasangan itu adalah istri. Kes itu qurrata a'yun. Kes bangga. Ya tentu saja banyak yang sudah 100 pasang saya menikahkan. Ustaz Yunus tahu peristiwa ini. 100 pasang santri putra dengan santri putri terkesan teracak mana dengan siapa cocok, tentu rewel. Alhamdulillah sampai hari ini satu pun tidak ada yang pisah, satu pun tidak ada pisah. Subhanallah. 50 pasang, alhamdulillah saya mempersaksikan sampai hari ini mereka yang kita pertemukan dalam keadaan sebelumnya tidak saling mengenal. Karena saya yakin catatan Allah di langit ketika diistiharahkan pasti bertemu. Apa yang harus saya alamatkan dalam pembekalan? Kau tidak dijodohkan hanya karena saling menyenangkan. Kau tidak dijodohkan pacaran dengan panjang untuk saling mencocokkan. Agar wajah antunnya perempuan terikat dalam keindahan. Siapkan ketaatan, doakan suamimu. Seperti itu pembekalan yang kita berikan. Karena kita tidak mungkin membekali anak santri yang baru nikahkan kemudian ke Papua. Tidak mungkin dia bahagia. Tapi seperti itu yang terjadi. Tidak mengada-ada mendoakan anak kita. Seorang guru yang mendoakan anaknya. Begini-begini ibu semua. Cuma saya kan belum melihat dan belum sempat bertemu Bapak yang saya sangat banggakan hari ini karena lebih banyak dibandingkan dengan biasanya. Ini lebih separuh ini Bapak. Ya layaknya 1/2. Ya kalau saya kan istri saya 1 tapi rasanya 4. Kan daripada cari 4 tapi tidak ada rasanya. Ya, tapi bukan anti poligami, bukan. Baik kembali doakan. Insya Allah kalau kita mendoakan anak yang kita lihat, anak itu akan melihat kita indah. Doakan istri kita, istri akan melihat kita indah. Saya akan mendoakan ibunya sederhana tadi waktu sholat duha. Ya Allah, kalau mereka melihat wajah saya yang mungkin masih ada rasa sakitnya, tutup ya Allah dengan rasa gembira saya bersyukur bahwa penyakit ini bisa hilang justru dengan barang yang menjijikkan. Lintah. Saya gembira dan bersyukur. Maka temukan saya dengan wajah-wajah yang ikhlas untuk mendengar. Ya kelihatannya ibu-ibu kelihatannya, mudah-mudahan ibu ikhlas mendengarkan. Insyaallah. Perempuan itu kalau ditanya ada suaranya itu artinya iya. Ibu senang kan kalau kemudian suaminya cari istri lagi tuh? Bersuara dia. Baik, ibu yang saya hormati, 3 ayat apa saya ceritakan. Air wudhu, bertemu dengan orang-orang yang soleh. Ya. Bayangkan kalau bapak-bapak selalu bertemu dengan orang-orang soleh, kan sederhana sekali mencari orang soleh. Sholat berjamaah, utamanya subuh. Kita datang pulang bertemu sholat subuh. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Berapa jumlah salam dan berapa jumlah wajah yang kita lihat? Itu berpengaruh ketika kita datang ke rumah. Itu berpengaruh ketika kita melihat istri yang sedang memasak. Kita bukan laki-laki biasa. Jangan dikira tidak ada pengaruhnya itu pertemuan wajah. Bayangkan kalau kita hanya bertemu dengan baik, Qatar ini kalah lagi. Aduh, sudah jam 12, Senegal menang lagi. Akhirnya alhamdulillah Maroko masuk. Hanya itu terus. Kenapa Bapak? Jagoku kalah itu. Itu wajahnya jelek Pak. Makanya biarpun tetap kita nonton Piala Dunia ya. Saya sih tidak biasa, tapi kalau sudah duduk tidak mau lepas. Saya tidak pernah saya cari, tapi kalau pas duduk ada. Saya tidak lepas. Sampai jukirnya itu si Messi sakit hati dan tidak masuk kan. Ya. Baik ibu yang saya hormati, 3 ini insya Allah sukses untuk ibu. Ya agar wajah kita di mata anak, di mata suami seperti itu. Mau kemana sih kita? Saya bacakan ayatnya kalau gitu Pak ya. Atau ibu dulu yang mau tanya. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya juga wali murid dari Muhammad Juli Abdullah.
Pertanyaan saya, di sekolah kan ada kelas tahfidz ya, ada kelas hafalan. Nah, di sini ketika di rumah pasti kan orang tua seperti saya sendiri alhamdulillah memurojaah gitu. Nah, ada pun untuk waktu penambahan hafalan itu ada waktu khususnya, itu ketika kapan dan berapa lama waktu untuk penambahan hafalan ataupun murojaah seperti itu ketika anak itu fokus kayak gitu, Ustaz. Ya. Seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimatnya satu. Jangan ada yang gratis. Apapun yang menyenangkan bagi anak. Itu kalimat kuncinya. Jangan digratiskan. Mau main? Boleh main, tapi murojaah dulu. Abi, belikan itu nah alat yang ini. Ya, kita belikan, tapi jangan gratis. Ya. Ini yang saya kemudian ajarkan kepada anak saya karena dia sudah menghafal memang, kemudian tinggal menambahkan. Anak seperti biasa, tidak boleh ada gratis. Besok anak-anak yang di rumah belajar kelas Quran ya. Jadi mereka sekolah seperti biasa. Nah, itu insya Allah Dede besok kita akan dijemput. Kita akan dijemput oleh mobil dari Polda. Karena kita akan masuk ke pos Kaltim Pos. Ya. Syarat yang pertama yang akan dibawa naik dalam bis itu yang murojaahnya juz 30 atau ditambah yang lainnya. Minimal juz 30 harus dimurojaah. Insya Allah besok akan naik di mobil Kaltim Pos. Saya tidak bilang yang tidak selesai tidak ikut, tapi yang saya sampaikan kalimat positifnya. Yang bisa naik di bisnya Pak Kapolda untuk ke Kaltim Pos adalah yang murojaah juz 30. Yang murojaah juz 30. Ya, Masya Allah. Ya, besok dulu kan kita hanya bertanya, apakah semua adik-adik sudah siap? Tadi pagi murojaah semuanya? Ya sudah. Siapa yang murojaah Quran juz 30? Saya. Tidak mungkin dia bilang saya kalau dia tidak murojaah. Kita harus percaya mereka komitmen dengan kejujuran. Itu contoh sederhana. Umi, itu membeli itu teman-temanku juga pakai yang begitu bagus nih. Iya, tapi nanti di rumah murojaah ya. Surat An-Najm. Oh iya. Jadi tidak ada gratis. Itulah yang dikatakan golden time. Kenapa? Di waktu dia mendapatkan sesuatu yang di depannya ada hadiah, ternyata Umi meminta sesuatu yang spesial. Biasakan memberi hadiah dalam posisi dia membutuhkan hadiah itu. Tanya yang dikatakan tadi oleh beliau, karena saya yang pertama. Bagaimana sih IQ-nya? Biasa aja. Normal, tidak masuk kategori yang dilahirkan oleh ibu dan bapak yang jenius, enggak. Tapi itu tadi menghidupkan memorinya sejak kecil. Ya. Yang saya maksudkan, apa kerjaannya kalau sekarang ketemu dengan saya? Ketika ditanya sama temannya, sama rektornya di Universitas Madinah, ditanya, kamu kuat betul hafalanmu? Sama dosennya, sama rektornya. Apa yang kamu cari? Ya karena di dalam otak bawah sadarnya nyemplos gitu. Dari otak bawah sadarnya menjawab. Ya dengan bahasa Arab. Ciuman abahku. Ciuman abahku katanya di sini. Itu yang ada di otaknya. Itu yang betul dia cari. Pulang itu yang dicari. Kalau dia mengantar ke bandara, bukan cari ongkos yang ini terakhir. Kalau berpisah pasti dikecup keningnya lama. Itu dia bisa cari. Ditanya sama rektornya, banyak kan bisa jawabannya, tapi otak bawah sadarnya menjawab polos, seolah tanpa sadar. Ciuman abahku. Karena itu salah satu hadiah spesial. Hadiah spesial. Jadi bukan makanan, bukan uang, bukan segala macam. Satu di antara. Pas bertemu,
Sampai gitu pejabatannya kalau sedang dikasih duit. Aqrabu ma yakunu 'abdun bahwa sajidun. Sujud itu sesungguhnya berat, tapi karena dia spesial, kalau kita betah di dalamnya, bahagia itu tidak perlu diundang. Kalau kita senang di tempat sujud, bahagia tidak perlu diundang. Suami tidak perlu banyak uang. Kalau akrab dengan tempat sujud, dia menyiapkan diri untuk melapangkan dan memberi rasa aman. Jadi itu aja, jangan ada gratis Bu ya. Itu kalimat teori yang paling sederhana. Artinya apa? Misalkan ini, sini dulu, mau makan? Iya, mau dulu, lapar sini makan dulu. Makan dulu, mau sedikit. Karena bukan sedikitnya, komitmen yang dibutuhkan. Makanan yang akan saya makan ini harus saya beli. Harus saya beli dengan murojaah 1 atau setengah halaman. Murojaah itu nikmat. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah dibaca, sesuatu yang sudah dihafal. Ya. Salah satu ya. Tapi kalau mau lebih ini lagi, di saat anak-anak selesai bergembira, selesai merasa senang sekali, itulah golden time, itulah waktu emas. Ya. Selesai mandi, anak kecil, terus dirapihkan. Umi baca ya, nanti dilanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-samaa'i wat-thariq. Anak lanjutkan. Subhanallah. Senangnya itu kalau ternyata ibu juga menghafal ayat pertama, baru dilanjutkan berikutnya. Kayak apa kalau ibu juga murojaah sebagaimana yang dimurojaahkan? Tidak usah pusing-pusing. Rumah kita sudah menjadi rumah tahfidz sebenarnya. Jangan dianggap bahwa nanti dikatakan kelas tahfidz itu kalau kemudian di sekolahnya dihususkan untuk itu hanya usaha dari sekolah. Tapi yang rumah tahfidz yang sesungguhnya ibu ketika murojaah dengan ibu juga menghafalnya. Kemarin itu saya baca surat At-Tur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma allatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahina. Masya Allah, dia sambung itu. Akib hafal surat At-Tahrim ya. Senangnya dia melanjutkan. Ya, contoh. Itu sudah selesai, rumah kita jadi rumah tahfidz kalau ibu juga menghafal sebagaimana anak menghafal surat yang sama. Kalau tidak bisa mendengar, Masya Allah, bagusnya hafalannya, padahal kita tidak tahu kalau tadi bacaannya salah. Ya, saya kira gitu. Jangan ada yang gratis ketika dia mendapatkan segala hal yang kita menghadiahkan kepada mereka. Ini dia belum ada prestasi, belum ada apa-apa, belikan lagi. Bapak ini bagus untuk kan, belikan lagi. Akhirnya tanpa prestasi hadiah melulu. Seperti ini namanya manja. Manja itu mengkerdilkan otak. Manja itu membuat anak tidak mandiri. Manja membuat anak tergantung dan tidak bisa komitmen dengan kepercayaan diri. Yang seperti ini akan jadi sampah. Hidup hanya dalam telunjuknya orang. Jangan ke depan membutuhkan anak pemberani. Ya, anak gagah berani. Oh, siapa dulu bapaknya? Kan enak dirasakan. Penghafal Al-Quran terbaik, juara matematika juga. Subhanallah. Sebutkan nama ibunya, sebutkan nama bapaknya. Yang pertama selfie ibunya.
Sepertinya itu yang juara kita, padahal kita tidak ikut belajar. Ya, subhanallah. Terima kasih atas pesannya yang sangat bagus saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya tutup dengan satu ayat Al-Quran yang menggambarkan prospek rumah tangga ibu bapak bertemu dalam surga, dan ternyata tidak ada satupun anak dan cucunya kecuali ada di samping. Ar-Rahd surat yang ke-13 ayat yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden dimasuki laki-laki, ada ibunya, ada bapaknya, ada istrinya, dan ada keturunannya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Malaikat mempersaksikan dari tiap-tiap pintu yang ditunjuk oleh Allah. Situlah ada suaminya, di situ ada istrinya, di situ ada anak keturunannya. Tempatnya luas. Mereka menyatu karena kesabaran mereka dengan agamanya. Beritahukan malaikat, inilah puncak-puncak kebaikan yang hari ini di dunia harus dikejar menjadi cita-cita mereka. Jadi malaikat masuk, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dari setiap pintu. Untuk apa? Salamun alaikum bima sabartum. Ternyata yang ditunjukkan di tempat ini karena kesabaran kau laki-laki. Baiknya laki-laki membuat baiknya istri. Hebatnya dan jujurnya laki-laki membuat istri komitmen dengan cinta. Ahlul ibadah seorang suami membuat energi dan darah daging istri nyaman untuk meniru apa yang dilakukan oleh suaminya. Maka Allah menyuruh kepada suami itu, udkhulul jannah, masuk kamu dalam surga duluan. Antum, kata Allah, wa azwajukum tubarun, kau bawa juga istri ini dalam surga, izinkan untuk kalian gembirakan. Dahsyatnya kepemimpinan suami yang jujur, melahirkan nyamannya istri diperintah atau dilarang karena Allah yang mencintainya. Semoga ibu bapak yang hari ini dipasangkan di tempat ini maupun ibu yang sudah dipasangkan dalam bentuk doa kepada suaminya yang tidak hadir pada hari ini, semoga insya Allah menjadi pasangan-pasangan cinta karena Allah kelak di yaumul kiamah di dalam surga menjadi bidadari, dan ini semua yang menjadi bagian dari hadiah bidadari tersebut. Terima kasih. Semoga ibu bapak hadir di tempat ini wujud keinginan kita untuk mengejar menjadi rumah tangga yang bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah menemani malaikat yang hadir, Pak. Salam diikhlaskan, dilepaskan dari tangan pikiran. Ya, semua yang disampaikan bisa jadi hidayah, bisa jadi ilmu, atau bisa lewat begitu aja. Kalau tidak ada niat untuk melakukannya, kembali anak-anak kita terlantar dari ibunya, terlantar dari bapaknya yang gagah, yang cantik itu, sibuk mengurusi mobilnya, sibuk mengurusi badan dan kecantikannya, sibuk mengurusi semuanya, tapi tidak sibuk mengurus otaknya anak. Bismillah, banyak pekerjaan sederhana dari Al-Quran tadi yang kemudian akan menjadi inspirasi dalam tindakan. Jangan ditunda. Kalau tidak hari ini, kapan lagi? Kalau bukan bapak dan ibu, siapa lagi? Ya. Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi? Untuk itu kita ikat komitmen kita dengan doa agar Allah menjadikan ilmu ini bagi saya
amal jariah bagi ibu dan bapak saya di sana, untuk keluarga saya, dan khusus untuk anak dan cucu saya. Insya Allah ini menjadi amal jariah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Aziz, Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Mujibas Sa'ilin. Lelahkan kami ya Allah untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah yang akan saya berikan kepada istri dan anak-anak kami, agar dia merasa dan mendapatkan tubuhnya halal, bersih, dengan nyaman ketika bersujud kepada-Mu ya Allah. Jangan biarkan ada rezeki tanpa berkah-Mu ya Allah. Naudzubillah, ada rezeki yang riba, ada rezeki yang syubhat, yang membuat istri dan anak beralasan untuk jauh dari-Mu ya Allah. Ya Allah, hadirkan dalam rumah tangga kami rumah yang Kau berkahi, rumah yang Kau rahmati. Jangan biarkan bertambah luas rumah kami, tapi bertambah sempit rahmat-Mu ya Allah. Bertambah tidak nikmat kami bertemu dengan suami, bertambah tidak nikmat kami bertemu dengan istri ya Allah. Jangan Kau biarkan rumah tangga kami tanpa rahmat-Mu ya Allah. Berikanlah ya Allah kepada kami rahmat-Mu dengan asbab infak, dengan asbab sholat berjamaah, dengan asbab memberi kebaikan kepada anak-anak. Kumpulkan kami kelak di yaumul qiyamah sebagaimana kami kumpul waktu makan, kumpul waktu sekolah, kumpul di saat-saat kami harus berkumpul dengan mereka ya Allah. Jangan jauhkan tangan kami dari tangan mereka, jangan jauhkan kening mereka dari kecupan kening kami ya Allah. Jangan biarkan tangan ini menjadi sombong untuk bersalaman dengan mereka ya Allah. Karuniakanlah kelembutan hati kami sebagai istri, hati kami sebagai suami untuk anak-anak kami ya Allah. Hilangkan egoisme kami ya Allah untuk menghargai istri, yang dengannya istri akan menumpahkan kebaikan-kebaikan kepada anak. Kelembutannya asbab karena kami berlemah lembut kepada mereka. Kasih sayang kami kepadanya yang membuat dia berkasih sayang dengan anak-anak dan yang lainnya ya Rahman ya Rahim. Jangan keringkan mata kami dari istighfar, jangan keringkan hati kami dari membaca Al-Quran, dan jangan keringkan batin dan rumah tangga kami dari rezeki tanpa berkah-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Berikan kenikmatan ketika kami lelah mengurus keluarga dengan kebaikan. Lelahkan dan capekkan kami untuk mendapatkan rezeki yang halal untuk jalan-Mu ya Allah, untuk jalan-Mu ya Allah. Temukan kami selalu dengan orang-orang yang soleh. Temukan selalu kami dengan orang-orang yang bersemangat membawa agama-Mu ya Allah. Temukan kami dengan rezeki-rezeki yang baik ya Allah. Temukan kami dengan orang-orang yang soleh. Temukan istri-istri kami dengan istri-istri yang lain yang solehah ya Allah. Temukan dengan wanita-wanita pejuang yang solehah ya Allah, yang dengannya kemudian dia menjadi orang-orang yang paham dengan agama, paham dengan tugasnya ya Allah. Jadikan rahimnya, jadikan bibirnya, jadikan gerak-geriknya istri saya menjadi madrasah bagi anak kami ya Allah. Dan berikan kami kemampuan untuk setia dengannya ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Salah kami kepada suami, belum banyak menghargai, belum banyak mendengar. Ampuni kami ya Allah. Salah kami kepada istri, kadang egois minta maaf, banyak alasan untuk berbuat. Ampuni kami ya Allah. Salah kami yang paling banyak kepada anak, yang sesungguhnya dia harus cerdas dan jenius di tangan kami sebagai suami istri ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Mungkin pernah marah, mungkin pernah menyentak, mungkin pernah melotot. Ampuni kami ya Allah. Belum haknya anak kecil dipelototi seperti itu ya Allah. Ya Ghaffar, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah, mampukan di dunia ya Allah. Karuniakan kebaikan-kebaikan di dunia ini ya Allah. Nikmatkan kami untuk makan bersama ya Allah.
Nikmatkan kami memandang wajah suami kami ya Allah. Nikmatkan kami memandang wajah istri ya Allah. Nikmatkan kami memandang anak-anak kami. Dan terutama nikmatkan anak-anak kami memandang kami sebagai orang tuanya ya Allah. Jangan ada kenikmatan dia memandang melebihi pandangannya dia kepada orang tuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjuang ibu-ibu kami, salam bidadari. Selamat berjuang sahabat-sahabat kami yang mungkin baru kali ini hari kita bertemu dengan tadi. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.